Pelanggar prokes, klub malam di Medan ditutup. Polrestabes Medan kejar pria todong pistol ke satpam komplek. Budidaya tanaman buah salak di Karo, Sumatera Utara. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Siti Isneni Nur. Pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara kembali merazia tempat-tempat hiburan malam di Medan. Sejumlah klub malam terpaksa ditutup karena kedapatan melanggar protokol kesehatan. Petugas gabungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara, TNI, Polri, dan Dinas Pariwisata melakukan razia di sejumlah klub malam yang ada di Medan, Sumatera Utara. Di lokasi bar pertama Jalan Abdullah Lubis, petugas menemukan ratusan orang yang berada di dalam satu ruangan melebihi batas izin dan tidak menjaga jarak. Dipimpin oleh Wakil Ketua Satgas Pengendalian Pendisiplinan Protokol Kesehatan Medan Binjai Deli Serdang atau Mebidang Kolonel Azhar Mulyadi langsung menutup lokasi bar yang menjual minuman keras ini. Sebelumnya, tim gugus tugas sudah melayangkan teguran terhadap sejumlah tempat hiburan agar membatasi jumlah pengunjung. Namun kenyataan di lapangan masih ditemukan jumlah pengunjung yang melebihi batas izin. Di lokasi berikutnya, petugas melakukan razia bar di Jalan Sei Belutu. Ratusan orang tengah berpesta dengan diiringi musik DJ tanpa menjaga jarak langsung dibubarkan oleh petugas. Secara resmi, gugus tugas dan Dinas Pariwisata langsung melakukan penutupan terhadap tempat hiburan malam ini. Ini bagian dari tindak lanjut penegasan selama pandemi oleh Bapak Gubernur sehingga untuk mewaspadai perkembangan pandemi yang ada. Kita lihat sampai tadi kita cukup prihatin. Tidak ada perhatian dan kekhususan daripada masyarakat kita yang kurang paham, kurang mengerti dan acuh, khususnya para remaja yang perlu kita jaga bersama. Dan tempat-tempat yang kita tutup tadi salah satunya adalah Pegam Park, ya, High Park, kemudian Detonga, Lab Musik. Ini kita nyatakan ditutup mulai malam ini. Ini merupakan bagian kebersamaan aparat baik Kota Madya Medan maupun Satgas Provinsi Sumatera Utara. Bentuk pelanggaran yang telah kita lihat, pertama, jumlah manusia yang ada dalam satu tempat tidak sesuai dengan alokasinya. Itu yang pertama, sehingga menimbulkan kerumunan dan keramaian tanpa ada yang menjaga jarak. Itu sangat prinsip bagi kita. Yang kedua, untuk pelaku usaha tidak mau tahu, walaupun sudah diingatkan oleh Dinas Pariwisata Kota Medan dengan konsensus menjaga semuanya, ternyata dalam pelaksanaannya mereka masih mengabaikan. Gugus Tugas COVID-19 Sumatera Utara menghimbau kepada seluruh pelaku usaha agar menaati aturan sesuai regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Mengingat Kota Medan masih menjadi zona merah penyebaran COVID-19 dengan angka konfirmasi positif sebanyak 5.684 orang dan 245 orang meninggal dunia. Daniel Fegwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, warga desa Tobingjai, Kecamatan Huristak, Padang Lawas, Sumatera Utara dihebohkan dengan penemuan bunga rafflesia atau yang lebih dikenal dengan nama bunga bangkai. Penemuan bunga langka ini berawal saat salah seorang warga sedang memanen sawit. Beginilah bunga bangkai atau yang lebih dikenal dengan nama bunga rafflesia yang tumbuh di kebun warga di Desa Tobingjai, Kecamatan Huristak, Padang Lawas, Sumatera Utara. Penemuan bunga raksasa ini sebelumnya sempat menghebohkan warga sekitar.
Awal mula ditemukan warga saat memanen sawit mereka di kebun. Tercium berbau aroma bangkai, warga pun langsung mencari asal-usul bau bangkai tersebut. Warga terkejut saat melihat sebuah pohon tinggi di sekitaran kebun sawit mereka berbau bangka. Penasaran dengan bunga raksasa tersebut, warga kemudian mengukur tinggi bunga yang diketahui mencapai 3 meter. Bunga Rafflesia ini diketahui jenis Rafflesia arnoldi. Diperkirakan berusia sekitar 1 minggu dan terlihat masih belum mekar. Sejak ditemukan warga, hampir setiap hari kebun sawit milik Halil Nasution ramai dikunjungi warga untuk melihat pertumbuhan dan melakukan foto selfie di bunga Rafflesia arnoldi ini. Informasi berikutnya pemirsa, seorang bayi berusia 1 tahun warga desa Bagan Asahan, Sumatera Utara, penderita hidrosefalus, terpaksa dirawat di rumahnya karena tak memiliki biaya untuk berobat lagi. Beginilah anak kedua dari pasangan Imran dan Mariana, warga desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kondisi kepala semakin membesar dan badan semakin kurus akibat menderita penyakit hidrosefalus hampir 4 bulan lamanya. Sebelumnya Razak berulang kali berobat di Puskesmas Bagan Asahan Pekan dan rumah sakit di Medan. Namun karena keterbatasan ekonomi, akhirnya anak kedua pasangan Imran dan Mariana terpaksa dirawat di rumahnya. Kak, ini sudah berapa bulan nih anak kakak sakit nih? Masuk ya sakit begini 3 bulan, masuk 4 bulan. Kata dokter sendiri kena penyakit apa itu, Kak? Kata dokter di scanning katanya ada tumor kepala, Kena itu cairannya terus. kelenjar mau dioperasi. Jadi dia enggak dioperasi kan, sampai 5 kali kami tak sanggup. Mau dikembang pulang saja. Karena Marina berharap kepada pemerintah Kabupaten Asahan dan para dermawan bisa membantu kesembuhan putra keduanya untuk berobat kembali. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang pria menodongkan pistol kepada satpam dan warga terekam kamera CCTV sehingga viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Yang mana kejadian tersebut terjadi di komplek perumahan dan perkantoran Jalan Brigjen Katamso Medan. Polisi pun masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Inilah rekaman CCTV aksi pelaku perampokan yang terjadi di salah satu komplek perumahan dan perkantoran Jalan Brigjen Katamso Medan. Dalam rekaman tersebut, terlihat sebuah mobil berwarna hitam mendekati salah satu rumah. Lalu pria yang duduk di bangku bagian tengah tersebut keluar dari dalam mobil sambil menodongkan pistol ke arah satpam komplek. Merasa terancam, petugas keamanan komplek kemudian membiarkan pelaku kabur meninggalkan lokasi. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Martuasa Tobing menyebutkan, pria tersebut hendak melakukan pencurian ban serep mobil milik salah satu penghuni di komplek perumahan tersebut. Namun aksinya gagal akibat diketahui warga dan satpam komplek. Jadi sebenarnya kasus yang terjadi di daerah Katamso itu diduga adalah pencurian ban. Nah saat ini unit Reskrim Polsek Medan Kota sedang melakukan pengejaran di Mohon Sabar dan unit Reskrim Polsek Medan Kota didewekan oleh unit Jatan Ras Polrestabes Satreskrim sedang melakukan pengejaran terhadap diduga pelaku. Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan telah memeriksa 3 orang saksi dan barang bukti rekaman video. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, demi kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Pematang Siantar pada 9 Desember mendatang, Polres Pematang Siantar menggelar deklarasi pilkada damai dan deklarasi mematuhi protokol kesehatan serta penandatanganan fakta integritas netralitas personel Polres Pematang Siantar. Wakil Wali Kota Pematang Siantar Togar Sitorus menghadiri deklarasi pilkada damai dan deklarasi mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada. Deklarasi digelar di Aula Widya Satya Brata Polres Pematang Siantar. Dalam acara tersebut, sekaligus penandatanganan fakta integritas netralitas personil Polres Pematang Siantar. Kapolres Pematang Siantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, serta damai apabila semua pihak menaati peraturan yang telah berlaku. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pematang Siantar Togar Sitorus menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ini merupakan tekad dan semangat untuk menyukseskan pilkada di Kota Pematang Siantar tahun 2020. Apresiasi yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah turut dalam deklarasi damai ini dan sekaligus tetap mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada di Kota Pematang Siantar. Hal ini sangatlah penting bagi kita semua dengan harapan di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, pelaksanaan pilkada di Kota Pematang Siantar tahun 2020 tetap berjalan dengan sukses dan lancar. Kita ketahui bahwa tahapan pemilu sampai saat ini masih berjalan lancar dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya harapan kita semua hal ini akan terus dapat dipertahankan hingga sampai tahap akhir selesai. Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Margandalingga dan Dim 0207 Simalungun Letkol Infantri Frans Kisin Panjaitan, Ketua KPU Kota Pematang Siantar Daniel Dolok Manopang Sibarani, Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar Muhammad Syafi Siregar, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar, serta Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mardiana. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarena TV. Sementara itu, pemirsa, menjelang pilkada serentak di Kota Pematang Siantar yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum giat melakukan beberapa tahapan, termasuk sosialisasi kepada sejumlah pihak, seperti ormas dan media massa. Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar sosialisasi tahapan pilkada kepada organisasi masyarakat dan media massa. Pada pelaksanaan sosialisasi ini, pihak KPU menyampaikan beberapa informasi tentang tahapan pilkada, termasuk penyampaian informasi pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar tahun 2020 dengan satu pasangan calon. Dengan kata lain, calon wali kota dan wakil wali kota akan melawan kolom kosong. Mengenai pelaksanaan pilkada di masa pandemi saat ini, pihak KPU juga menjelaskan bahwa tempat pemungutan suara yang sebelumnya maksimal diisi 800 daftar pemilih saat ini hanya diperbolehkan maksimal 500 pemilih setiap masing-masing TPS. Pada pelaksanaan pemilihan nanti ada beberapa metode baru yang akan dilaksanakan, seperti pemberian sarung tangan sekali pakai kepada pemilih dan selesai memilih tinta akan ditetes, serta setiap pemilih wajib mengenakan masker. Di sisi lain, dikarenakan pasangan calon di Pilkada Siantar hanya diikuti satu pasangan calon, saat ini sejumlah kelompok masyarakat mulai mendeklarasikan kolom kosong. Menanggapi gerakan-gerakan kolom kosong di Kota Pematang Siantar, Gina Ginting selaku Komisioner KPU Bidang Teknis mengatakan, deklarasi maupun ajakan memilih kolom kosong tidak ada diatur dalam PKPU. Dengan tidak adanya aturan tersebut, pihak KPU juga tidak dapat melarang masyarakat mengajak memilih kolom kosong. Tadi ada
di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya, sama di PKPU 13 dan PKPU 14 itu disuruh memilih antara kolom kosong atau pasangan calon, dan suara sah kolom kosong itu dan dianggap itu sah, bukan dianggap, itu sah. Berarti kalau ada masyarakat yang mengajak memilih kolom kosong tidak dilarang? Tidak ada diatur di PKPU dan di undang-undang tidak ada. Tapi apabila ada masyarakat yang mengajak atau melarang untuk pergi ke TPS atau golput, itu adalah ada tindak pidana. Sementara bagi masyarakat yang mendeklarasikan atau mengajak masyarakat untuk tidak memilih atau tidak ke TPS akan dikenakan sanksi pidana. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, petani Desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memilih beralih ke budidaya salak, di mana salak ini merupakan tanaman yang mampu bertahan dibanding dengan tanaman lainnya. Selain itu, tingkat permintaan pasar akan buah salak ini sangat tinggi, dengan harga jual berkisar Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Inilah suasana ladang salak milik Kamperas Terkelin Purba yang berada di Desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dengan tanah seluas 7.000 meter persegi yang berada di kaki Gunung Api Sinabung ini, ditanami dengan berbagai macam jenis salak, mulai dari salak madu, salak super, dan salak Bali. Sebelumnya di lokasi ini, ditanami berbagai macam tanaman, mulai dari tanaman muda, hingga tanaman buah-buahan seperti alpukat, durian, dan coklat. Namun akibat erupsi Gunung Api Sinabung yang terjadi sejak 2010 silam, seluruh tanaman miliknya mati akibat debu vulkanik dan lahar hujan Sinabung. Melihat hal tersebut, sejak tahun 2016, Kamperas Terkelin Purba memilih untuk melakukan budidaya salak. Tanaman salak adalah salah satu tanaman yang mampu bertahan di tengah erupsi Gunung Api Sinabung. Pasalnya, erupsi sendiri hanya berdampak pada kebersihan kulit luar dan tidak mengganggu kualitas buah sama sekali. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, salak juga mampu bertahan dengan harga yang relatif stabil, yakni Rp9 atau Rp10.000 per kilogramnya. Bahkan dirinya mengaku kewalahan untuk menutupi permintaan pasar yang meminta buah salak sebesar 10 ton per minggunya. Memang saat ini saya juga ada menanam tanaman muda seperti bawang, tomat, cabai, daun pre. Ketika datang erupsi Sinabung, semua gagal tanaman saya. Modal pun tidak kembali, bahkan harus saya beralih. Tetapi setelah saya amati, walau ada dua segmen, adanya erupsi Gunung Sinabung yang dekat Kutambaru ini salah satu desa yang berada di lereng Gunung Sinabung. Dan akibat pandemi COVID-19, kita tahu bersama-sama, semua hasil pertanian, hortikultura maupun buah-buahan, murah semua. Tetapi salak, sampai saat ini, harganya Rp9.000, Rp9.500, Rp10.000 per kilo. Bahkan pengumpul-pengumpul salak sangat sulit untuk mendapatkan yang petani untuk menjual salak. Karena salak ini sudah banyak ada di bawah, yang ke Aceh, ada yang ke kabupaten yang lain, ada juga yang ke Batam. Bahkan pernah
saya dijumpai oleh yang dari Medan ingin membuat teken kontrak supaya disediakan salak 10.000 ton. 10 ton. Saya ulangi 10 ton setiap minggunya. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat sekitar untuk berbudidaya salak. Dengan demikian, petani dapat bangkit kembali dari keterpurukan di tengah dua bencana, yakni erupsi Sinabung dan COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya pemirsa, budidaya kerang hijau yang dilakukan oleh seorang nelayan di Serang, Banten berhasil menghidupi belasan keluarga anggota yang dibinanya. Dari kerang hijau yang dipanen, nelayan yang bernama Haryadi tersebut memiliki sebuah rumah kupas yang menjadi tempat mengolah kerang hijau. Di tempat inilah belasan warga yang mendapat upah dari kegiatan mengupas kerang hijau sebelum dijual ke pasaran. Lautan nan luas menyimpan banyak potensi untuk bisa menghidupi masyarakat, terutama para nelayan yang tinggal di pesisir pantai. Salah satu potensi yang selalu ada dan banyak peminatnya adalah kerang hijau. Di dekat muara Sungai Teluk Banten yang ada di Kampung Tanggul Jaya, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, seorang warga bernama Haryadi, ia sukses mendulang rupiah dari usaha rumah kupas kerang hijau yang dibudidayakannya sejak 2,5 tahun terakhir. Haryadi memiliki 120 bagan kerang hijau di tengah laut yang ia jalani bersama dengan 11 anggota yang dibinanya. Meski masa panen berlangsung 6 bulan sekali, namun dari 120 bagan yang ia miliki, setiap harinya setidaknya ia mampu mengumpulkan 1 hingga 2 ton kerang hijau dari 1 hingga 2 bagan yang siap panen. Selanjutnya kerang hijau ini diolah dan dikupas untuk diambil dagingnya kemudian dipasarkan. Udah 2,5 tahun. Udah 2 tahun setengah. Setiap harinya bisa memproduksi berapa banyak sih Pak? 2-5 ton. Itu hasilnya berapa tuh? Hasilnya bisa menjadi kalau daging bisa 2 kintal sampai 3 kintal. Dijual dengan harga berapa Pak? 18.000 sekilo daging. Kalau yang masih utuh? Itu masih 5.000 per kilo. Biasa dijual kemana aja Pak? Ke Serang dan Cilegon. Ini memang dibudidayakan atau seperti apa? Dibudidayakan. Dari berapa bagan Pak? 120 unit. Sekarang berkurang karena faktor ini cuaca. Itu bisa dipanen berapa? 6 bulan sekali. Tapi jadi, 2 kali setahun. Dari budidaya kerang hijau di tengah laut, Haryadi mampu memberdayakan puluhan warga masyarakat sekitar untuk terlibat dalam pengolahan hasil panen yang dilakukan di rumah kupas kerang hijau. Sebagian besar adalah kaum perempuan yang menjalani kegiatannya dengan senang hati. Terlebih di tengah pandemi ini masih bisa membantu keluarga dengan kegiatan yang menghasilkan. Mengupas berapa kerang Bu? Sehari dapat berapa? Ya banyak. Berapa kilo? Kadang-kadang dapat 5 kilo. Dapat 5 kilo. Iya. Lumayan nggak sih Bu dengan usaha ini? Ya lumayan sih musim corona begini. Ya apa yang mau dikerjain di rumah, bapaknya nggak kerja. Terus ibunya nggak kerja lagi, yang mau makan apa gitu. Jadi kerja di sini. Alhamdulillah ada ini. Dalam sehari dapat berapa uang Bu? Saya dapat 40, 50. Dari kegiatan ini, Haryadi mengaku setiap anggota kelompok budidaya kerang hijau yang dibinanya bisa meraup penghasilan 3 juta hingga 6 juta rupiah setiap bulan. Dari Kota Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.